Kelompok Kusni Kasdut menyamar menjadi polisi untuk merampok museum gajah dengan memboyong 11 butir berlian dan satu petugas tewas tertembak. Itu adalah salah satu aksi dari perampok legendaris Indonesia Kusni Kasdut. Padahal dulunya Kusni Kasdut adalah pejuang kemerdekaan. Merasa dikhianati sama negara, jadi alasan dia menjelma menjadi penjahat legendaris Indonesia. Dan yang uniknya juga, hasil rampasan dia sering dibagi-bagi ke orang miskin. Selengkapnya dilempar topik. Kusni Kasdut lahir di Blitar, Jawa Timur tahun 1929 dan bernama asli Waluyo. Ia lahir dari keluarga miskin dan tinggal sama ibunya. Dia nggak pernah kenal sama ayahnya sedari kecil. Masa kecilnya Kusni dihabiskan di terminal bus Kota Malang. Dia ngejual rokok, permen ke para penumpang bis yang baru datang. Hidup di jalanan menempa dia untuk bisa bertarung, bersilat otak, bersilat lidah. Semuanya dilakuin atas nama bertahan hidup. Nah, mulai beranjak dewasa, Kusni tertarik untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Jiwa nasionalisnya tergugah untuk membela bangsa dan negara. Ditambah kebenciannya sama kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang yang menurutnya ini menjadi penyebab keluarganya dan rakyat Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Akhirnya ia ikut terlibat perang kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949 ngelawan tentara Belanda. Sesuai domisilinya, Kusni Kasdut berjuang untuk wilayah Jawa Timur. Saat jadi pejuang, Kusni Kasdut dijuluki kancil yang lincah. Dia sangat lihai dalam mencari dana untuk revolusi. Kusni Kasdut kerap merampok orang-orang kaya dan ngebagiin hasil jarahannya untuk revolusi Indonesia. Ia juga mengalami berbagai penderitaan saat menjadi pejuang kemerdekaan. Mulai dari kakinya ditembak sama tentara Belanda sampai dipenjara sama Belanda. Semuanya dia lakuin demi Indonesia. Setelah revolusi selesai, Kusni berniat untuk masuk korps militer. Tapi luka tembak di kakinya menjadi alasan dia ditolak masuk korps militer. Ditambah Kusni Kasdut juga nggak resmi terdaftar di Kesatuan Milisi Pro Republik Indonesia. Wah, dia kecewa berat dan sakit hati. Dia sampai bilang kaki kirinya ketembak juga demi bela NKRI. Ditambah namanya nggak kecatat sebagai tentara pejuang kemerdekaan. Kegagalan-kegagalan ini ngebuat dia seolah diperlakukan nggak adil sama penguasa waktu itu. Sementara teman-teman seperjuangannya diangkat jadi polisi, tentara, dan lain-lain. Sementara dia mencari pekerjaan aja susah. Dia ngerasa kayak habis manis setelah dibuang. Hal ini ngebuat dia pengen ngerebut keadilan dengan sebuah pistol dan membenarkan dirinya untuk mendapatkan rezeki dari jalur yang gak halal. Bersama teman-temannya dengan nasib serupa, akhirnya Kusni Kasdut ngebentuk kelompok bandit dengan harapan untuk menyambung hidup. Ini ceritanya persis sama awal mula Yakuza kebentuk. Bisa lo tonton di sini. Akhirnya perjalanan kelompok Kusni Kasdut dimulai. Di tahun 60-an bersama Bir Ali, Kusni Kasdut merampok orang Arab kaya raya bernama Ali Bajenet. Bajenet dirampok waktu dia baru aja keluar dari kediamannya di kebun sirih. Bajenet meninggal tertembak oleh kelompok Kusni Kasdut. Peristiwa ini bikin gempar satu Indonesia. Karena waktu itu kejadian perampokan disertai pembunuhan belum banyak terjadi. Konon perampokan dan pembunuhan kepada Ali Bajenet dimulai dari percakapan Kusni Kasdut dan Bir Ali. Bir Ali nanya ke Kusni Kasdut, "Bung, kenal Bajenet nggak? Arab kaya itu." "Kita rampok aja," kata Bir Ali. Terus Kusni Kasdut ngejawab, "Kita dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan mati-matian. Tapi hidup gini-gini aja. Malah dia yang kaya raya." Ada hal yang menarik dari Kusni Kasdut. Kusni Kasdut itu hasil rampokannya sering dipakai untuk ngajak makan dan minum-minum pemuda-pemuda jalanan. Terus hasil rampasannya juga sering dipakai untuk bagi-bagi duit ke rakyat kecil, rakyat miskin yang senasib sama dia. Kayak Robin Hood gitu, tapi ya rampok. Ada satu perampokan yang dijalankan sama kelompok Kusni Kasdut yang menjadi sejarah perampokan legendaris dan bikin geger seluruh Indonesia. Mereka ngerampok museum gajah dan mengincar berlian yang sangat berharga di bulan Mei tahun 1961. Kayak perampokan di film-film, Kusni Kasdut naik jeep untuk menyamar jadi anggota polisi. Waktu beraksi, kelompok Kusni Kasdut menyandera pengunjung museum. Kemudian Kusni langsung mendekat ke lemari pajangan emas dan berlian.
Kusni membobol lemari pajangan itu dan menggondol 11 butir berlian. Dalam upaya kabur dari perampokan ini, dia menembak mati seorang polisi. Alhasil, kelompok Kusni Kasdut menjadi buronan terkenal. Yonko lah ibaratnya kalau di One Piece. Sampai suatu ketika Kusni Kasdut pengen ngejual berlian hasil rampokannya ini ke Pegadaian. Waktu dia mau ngejual, petugas Pegadaian nih curiga karena nggak biasa nih ukuran berliannya untuk dijual ke Pegadaian. Terlalu mewah lah. Petugas Pegadaian yang curiga langsung lapor ke polisi. Dia langsung nelfon polisi. Dan akhirnya Kusni Kasdut ketangkep di Pegadaian di Semarang. Beberapa vonis atas kejahatan Kusni Kasdut, diantaranya Kusni Kasdut divonis hukuman penjara seumur hidup untuk nyawa Ali Bajenet. Kemudian ia juga divonis 12 tahun penjara untuk aksinya memimpin perampokan berlian di Museum Gajah. Dan dia dipidana mati atas kejahatannya membunuh anggota polisi di Semarang. Kusni Kasdut punya kemampuan legendaris, yaitu kabur dari penjara. Dia bisa kabur dari penjara sebanyak 8 kali cuy. Dia lebih banyak kabur dari penjara dari penjahat Perancis Jack Masrin yang kabur sebanyak 5 kali. Emang si kancil Kusni Kasdut. Selama masa tahanan, Kusni sering dipindah-pindah penjara dan tersungkur dalam kesendirian. Sebelum eksekusi mati menjemput, Kasdut berkenalan sama seorang pastor yang menyentuh hatinya. Akhirnya Kasdut memeluk agama Katolik dan bertobat atas kesalahan-kesalahan yang dia lakuin dulu. Dia juga membuat beberapa karya seni kayak lukisan gitu yang terbuat dari gedebong pisang untuk mengekspresikan imannya. Saat itu Kusni Kasdut juga mengajukan gerasi, tapi apa daya Presiden Soeharto menolak gerasinya. Maka ia pun ditetapkan untuk dieksekusi pada 16 Februari tahun 1980. Gak lama sebelum eksekusi, Indro Warkop di YouTube-nya Vindes juga cerita tentang pertemuannya dengan Kusni Kasdut. Menurut Indro Warkop, tatapannya begitu tajam sampai menembus ke dalam kepalanya. Walaupun orangnya hangat waktu ngobrol-ngobrol sama Warkop. Akhirnya pada 16 Februari tahun 1980 menjadi akhir perjalanan Ignatius Waluyo alias Kusni Kasdut. Ia menjalani hukuman ditembak mati. Revolusi membuat Kusni Kasdut menjadi pahlawan untuk sementara waktu hingga akhirnya berakhir menjadi buronan nomor 1 di Indonesia. Yaudah segitu aja cerita tentang Kusni Kasdut. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa lo koreksi di kolom komen. Gak usah lo subscribe kalau lo gak suka. Ciao.